bagaimana proses beriklan mulai dari pembuatan konten, proses meminta persetujuan, ya, proses pengajuan dana. Nah, itu semua harusnya itu ada rule-rule tertentu yang sudah dibuatkan proses SOP-nya. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih membuat SOP terkait digital marketing, ya, di perusahaan startup. Sebelum saya memulai materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video dari The Consulting, karena kami secara rutin akan memberikan video-video edukasi, ya, untuk kemajuan perusahaan Bapak Ibu semua, ya. Langsung saja kita masuk ke materi, ya. Jadi tujuan dibuatnya SOP. Yang pertama adalah menjadi acuan dalam proses kerja, ya, sesuai tugas dan fungsinya. Jadi digital marketing pun akhirnya dalam menjalankan fungsinya, menjalankan tugasnya, dia punya acuan kerja. Misal proses beriklan misalnya, ya. Bagaimana proses beriklan mulai dari pembuatan konten, proses meminta persetujuan, ya, proses pengajuan dana. Nah, itu semua harusnya itu ada rule-rule tertentu yang sudah dibuatkan proses SOP-nya, ya. Sehingga siapapun yang menjalankan itu sudah punya acuannya, gitu ya. Jadi memastikan tindakan operasional itu berjalan seragam dan konsisten, yaitu tujuan SOP. Kemudian memastikan kinerja organisasi berjalan dengan efektif dan efisien, Bapak Ibu, ya. Bayangkan proses pengajuan iklan itu tadi, ya, tidak ada proses yang mengaturnya dengan jelas. Maka si A dan si B itu melakukannya biasanya kan berbeda, gitu. Akhirnya perusahaan menjadi tidak terkontrol, tidak terkelola, ya, sistemnya. Dan salah satu tujuan SOP yang berikutnya adalah membantu menelusuri kesalahan-kesalahan prosedural, ya. Tanpa adanya SOP itu tidak ada panduan kerja. Jadi sehingga seandainya terjadi kesalahan kerja, kesalahan dalam proses itu tidak akan teridentifikasi, Bapak Ibu, ya. Bayangkan dalam proses digital marketing tadi ternyata ada misal kesalahan terkait konten misal yang cukup fatal dan tidak ada proses review, ya, karena nggak ada panduannya nih, nggak ada prosedurnya nih. Jadi dari dia bikin langsung diiklankan tanpa ada proses review. Nah, itu akhirnya kalau tidak ada SOP, hal-hal seperti itu akan lolos, ya, karena tidak termonitor. Tapi dengan adanya SOP itu menghindarkan kesalahan-kesalahan prosedural. Jadi karena ada dalam SOP tertulis nih harus direview oleh kepala digital marketing misalnya. Maka jika tidak ada proses review, tidak ada proses ACC atau approval, tapi tetap bisa jalan, nah itu akan jadi bahan evaluasi perusahaan, ya. Jadi seperti itu. Jadi SOP membantu menelusuri kesalahan-kesalahan prosedural yang terjadi dalam perusahaan. Nah, berikutnya bagaimana cara membuat SOP digital marketing di perusahaan startup. Nah, seringkali perusahaan startup ini berjalan karena sudah menjadi kebiasaan, gitu kan. Karena mereka terbiasa kreatif, akhirnya mereka tidak terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang cukup administratif, gitu ya. Maka untuk merubah habit itu semua, Anda perlu membuat SOP. Ya, cara yang pertama adalah Anda perlu membuat susunan kerja atau runtutan kerja, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda jika ini spesifik di digital marketing, Anda perlu membuat susunan kerja. Jadi Anda interview semua bagian digital marketing, Anda interview dari berbagai proses yang mereka lakukan, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, beberapa contoh, misal proses beriklan misalnya, proses pengajuan dana untuk iklan misalnya, ya, proses misalnya proses untuk merubah iklan website, merubah website dan lain sebagainya. Jadi tentu banyak, ya,
proses-proses di digital marketing yang bisa distandarkan. Nah, proses-proses itu yang Anda harus susun semuanya. Begitu Anda sudah punya runtutan prosesnya, Anda tinggal lihat nih, mana yang urgent perlu dibuatkan SOP. Urgent tidaknya tahu dari mana ya. Urgent tidaknya tentu Anda bisa lihat seberapa krusial proses tersebut untuk Anda monitor. Seperti itu. Ya, jadi Anda perlu pilah proses apa aja yang ada dalam digital marketing di perusahaan Anda. Berikutnya, susun alur prosesnya. Ya, susun alur prosesnya. Misal SOP untuk iklan misalnya. Tim digital mencari referensi, ya misalnya nih. Kemudian tim digital bikin kontennya, ya. Kemudian kepala digital melakukan revisi atau review, ya. Kemudian ada proses revisi, kemudian ada proses approval, kemudian begitu di approval pengajuan dana misal, dan seterusnya. Itu adalah menyusun alur proses. Pastikan alur proses yang Anda buat itu bisa mudah dipahami, teman-teman. Pakai bahasa yang sederhana, sesuai dengan yang sering digunakan di perusahaan Anda. Berikutnya, Anda dalam menyusun SOP, Anda harus mempelajari nilai inti dari SOP itu, ya. Apa sebenarnya yang ingin Anda capai? Ya, seringkali dalam membuat SOP, orang cenderung ke dua hal. Pertama, memaksimalkan proses, ya, supaya proses itu bisa lebih maksimal, bisa lebih cepat misalnya, ya. Jadi biar nggak berbelit-belit misalnya, ya. Dan yang kedua adalah untuk minimalisir fraud, ya. Jadi kalau nggak maksimalisasi proses, biasanya untuk minimalisir fraud, ya. Syukur-syukur Anda bisa mengakomodir dua tujuan ini, ya. Tapi kalau seandainya Anda nggak bisa dua-duanya, pastikan salah satu Anda harus bisa pegang. Jadi misalnya membuat SOP yang berbasis minimalisir fraud misalnya, maka dalam pengajuan dana untuk beriklan, maka dalam SOP itu harus meminta approval bagian kepala digital marketing dan kepala finance misalnya. Maka itu nggak bisa lari kan gitu, karena udah diperiksa oleh dua orang langsung, ya. Nah, itu contoh bagaimana SOP itu mengakomodir minimalisir fraud. Nah, Anda harus peka dengan hal seperti itu. Kemudian berikutnya yang keempat adalah Anda perlu simulasi, ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum itu diterapkan secara formal, Anda perlu simulasi di Departemen Digital Marketing. Kira-kira dengan SOP yang sudah dibuat ini, proses di digital akan berjalan dengan maksimal atau gimana? Nah, itu Anda perlu simulasi dulu. Ya, begitu udah selesai, maka dijalankan, disosialisasi dan dijalankan. Nah, maka berikutnya proses kelima, Anda harus review ulang dan evaluasi. Nah, ini poin yang seringkali diremehkan gitu. Orang berpikir SOP begitu sudah dijalankan akan ya sudah jalan gitu. Tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. SOP harus rutin direview dan dievaluasi untuk memastikan proses itu benar-benar berjalan sesuai yang tertera dalam SOP. Jadi di SOP dengan di lapangan terus dimonitor. Itu Bapak Ibu ya, bagaimana cara membuat SOP di digital marketing ya. Semoga buat Anda yang berprofesi sebagai digital marketer gitu ya, atau Anda yang memiliki perusahaan yang memiliki divisi digital marketing, Anda mendapatkan insight dari video berikut ini ya. Semoga Anda bisa menerapkan di perusahaan Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya.